Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif Hidayat, Prodi Sistem Informasi UPBBJ Bandung. Mohon maaf, saya tidak menampilkan wajah, dikarenakan OBS videonya mengalami kerusakan dan tidak bisa diinstal. Jadi, saya memakai Bandicam. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini soalnya yang bersatu yaitu buatlah sebuah kelas abstrak yang bernama menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item. Kelas ini harus memiliki atribut yang bernama string serta harga dan kategori, serta mendefinisikan metode abstrak ini dalam pilihan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Dan yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Serta poinnya terdapat kelas makanan dan kelas makanan dan minuman dalam subkelas dari menu item. Dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal jenis makanan dan jenis minuman. Serta mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Yang poin kedua yaitu kelas diskon, berada dalam subkelas menu item juga, yang nanti digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada kelas menu, serta memiliki atribut diskon atau double dan mengimplementasikannya ke tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya ya. Terdapat 7 kelas, yaitu diskon, makanan, dan minuman masuk ke menu item. Nah, di sini ada kelas main, yaitu program utama yang menjalankan semua 7 kelas ini. Di sini saya akan menerangkan kelas diskon dulu. Nah, kelas diskon ini itu merupakan turunan dari kelas menu item. Nah, di sini ada atributnya. Nah, di sini nanti pada bagian terminal, atribut kelas ini berfungsi untuk menampilkan seberapa besar diskon yang kita input dalam terminal tersebut. Nah, publik diskon ini yaitu bagian dari konstruktor, yaitu digunakan untuk mengisi nama diskon dan besaran diskonnya. Lalu yang kedua kita ke kelas makanan. Nah, kelas makanan juga sama turunan dari menu item. Fungsinya nanti ketika ditampilkan terminal yaitu untuk menyimpan data makanan yang dijual di restoran. Tipe datanya string, namanya jenis makanan, serta konstruktornya ini nih, publik makanan dalam kurung string. Nah, nanti kegunaannya ketika diinput di terminal yaitu dapat menampilkan informasi makanan yang kita input di program sistem kita. Yang ketiga yaitu kelas menu. Kelas menu ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh menu restoran. Nah, di sini kelas menunya yaitu arraylist, digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, serta ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis nanti kalau di input di terminal. Nah, dalam kelas menu ini terdiri dari tambahan item untuk menambahkan item menu, serta tampilan menu ya, digunakan untuk membuka seluruh menu yang tersedia, serta get item digunakan ketika mengambil menu berdasarkan nomor yang dipilih pelanggan. Jika nomor yang dipilih tidak ada, maka akan dilempar ke exception, bertujuan program yang kita input di terminal nanti tidak error. Nah, di sini ada nama, harga, dan kategori. Serta nanti di terminal tulisannya akan muncul menu berhasil disimpan, atau ketika gagal akan ada bacaan gagal menyimpan menu. Yang ketiga, minuman. Kelas juga bagian dari menu item. Di sini terdiri dari nama minuman, harga, serta jenis minuman nanti ketika di-input di terminal. Nanti kalau di terminal itu ada muncul jenis minuman, yaitu jenisnya dingin atau panas, nanti saya praktekkan di terminal. Nah, di sini string bertujuan untuk mengkategorikan nama, harga, serta jenis minuman. Ini ada kelas pesanan. Di sini ada arraylist, yaitu berfungsi untuk menyimpan item yang dipilih pelanggan nanti di terminal.
serta tambahan pesanan digunakan untuk memasukkan menu yang dipilih pelanggan ke dalam daftar pesanan, serta hitung total. Dalam metode ini bertugas untuk menghitung pembayaran. Langkah kerjanya yaitu menjumlahkan seluruh harga makanan dan minuman, serta mengecek apakah ada objek diskon di sini, serta mengambil nilai diskon. Nah, ini get diskon dan mengurangi total harga sesuai presentasi diskon. Nah, di sini juga ada menu tampilan struk nanti di terminal. Nanti digunakan untuk menampilkan rincian yang kita input tadi datanya, serta total pembayaran dan harga diskon. Nah, nanti struknya disimpan di tipe uh, nah nanti struknya disimpan di data string ini. Nah, nanti ketika struk berhasil disimpan ada tulisannya yaitu struk berhasil disimpan. Kalau gagal menyimpan yaitu tulisannya nanti gagal menyimpan struk. Nah, ini di sini pakai perulangan atau for. Nah, selanjutnya ke menu item. Nah, di sini menu itemnya bersifat karena bersifat abstrak. Kelas ini tidak bisa dibuat objek secara langsung. Kelas ini hanya digunakan sebagai dasar kelas-kelas tadi seperti makanan, minuman, serta diskon. Nah, atributnya di sini nama harga serta kategori. Nah, di sini public abstract yaitu di sini public abstract point yaitu artinya setiap kelas turunan wajib membuat implementasi metode sesuai kebutuhannya. Nah, kita lanjut ke kelas main. Nah, ini program utamanya. Nah, di dalam metode ini dibuat objek menu yang di sini diperuntukkan untuk mengelola daftar menu restoran, serta objek pesanan ini digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan. Dan program ini menggunakan perulangan yaitu do while ya. Nah, dalam program do ini, perulangan ini yaitu nanti programnya akan terus muncul kalau kita menuliskannya ketika di terminal nanti. Ketika kita mau menuliskannya, contohnya mau menambahkan menu, mau menampilkan menu, serta yang ketiga pesanan menu, mau menghitung total, menampilkan struktur, serta menyimpan menu ke file dan menyimpan struktur ke file. Nah, hubungan antara kelas yang tadi sudah saya jelaskan yaitu nanti alur programnya yaitu menu item menjadi induk bagi makanan, serta nanti menu item menjadi induk bagi makanan minum diskon, makanan minuman dan diskon, serta di bagian mana yaitu untuk menyimpan semua objek menu. Lalu pesanan menyimpan item yang dipilih kita dari input terminal nanti, serta main ini adalah program utamanya yang menghubungkan semua kelas dan menjalankan programnya. Oke, sekarang kita cobaran ya programnya. Nah, di sini sudah tertera yaitu sistem yang saya buat dari 7 kelas ini, yang terdiri dari tambah menu, tampilkan menu, pesan menu, hitung total, tampilkan struk, simpan menu ke file, simpan struk ke file, lalu menu keluar. Oke, kita coba untuk menambahkan menu. Kita ketik angka 1. Nah, di sini akan menampilkan 3 pilihan yaitu makanan, minuman, dan pilihan diskon. Kita tambahkan makanan. Ketik nomor 1, kita tuliskan namanya. Kita tuliskan saja yang geprek. Harganya 20.000 aja. Lalu jenis makanannya kita kategorikan makanan berat. Nah, data yang sudah saya input ini sudah berhasil tersimpan. Kita tambahkan menu lagi.
Nah, kita kategorikan jenis makanannya makanan berat saja. Sesuai yang tadi kita tulis. Kita tambahkan menu lagi, kita buat tiga tiga menu saja itu. Nah, yang ketiga kita tuliskan makanannya ketiga kita tuliskan saja ayam tutuk oncom. Harganya 25.000. Jenis makanannya makanan berat. Nah, kita tambahkan satu kategori jenis makanan ringan ya. Kita tuliskan saja susuke atau jagung susu keju. Harganya 10.000 aja. Makanan ringan atau kudapan. Nah, kita tambahkan menu lagi lah sekarang. Poin yang kedua itu minuman. Es degan saja ya. Es degan harganya 12.000 saja. Jenis minumannya dingin. Kita tambahkan 3 jenis minuman saja ya. Kita baru menambahkan 1, lalu kita tambahkan 2 lagi. Nah, kategorinya dingin ya, minuman dingin. Nah, kita tuliskan saja teh hangat di sini. Atau bandrek saja. Bandrek harganya 12.000 saja. Jenis minumannya panas. Nah, kita coba tampilkan menu dengan mengetik angka 2 di tombol pilihan. Nah, ini dia menu yang saya input. Nah, ini dia menu yang saya input, yaitu terdiri 4 makanan dan 3 minuman, yaitu ayam geprek, ayam goreng, ayam tutuk oncom, dan jasuke. Serta minumannya segar, sampul, dan bandrek. Nah, di sini kategori makanannya makanan berat, ada makanan ringan, serta di sini minumannya ada kategori dingin dan panas. Lalu ini harganya. Nah, kita coba memesan menu ya. Nah, kita tinggal pilih saja menu yang sudah saya input tadi. Kita tinggal ketikkan saja. Saya akan mencoba memesan makanan ayam geprek dan es degan. Input nomor 1. Es degan. Lalu saya akan coba menambahkan lagi makanan dan minumnya, yaitu ayam goreng. Nah, di sini ada keterangannya pesanan harus ditambahkan ya. Lalu satu lagi ya, minuman. Kita pesan menunya dengan mengetik angka 3. Lalu di sini saya akan memilih nomor 7 saja, bandrek. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita coba menghitung totalnya. Kita klik angka 4. Nah, di sini total bayarnya jadi 67.000. Nah, di sini. Lalu kita coba menampilkan struk yang sudah kita pesan tadi ya. Kita ketikkan angka nomornya di sini. Nah, di sini struk pembeliannya tercetak dengan rincian tadi saya pesan ayam goreng, es degan, serta ayam geprek dan bandrek. Nah, total pesanannya 67.000. Lalu kita ke file 6 itu menyimpan file. Kita coba ketikkan nomor 6 ya. Nah, di sini akan ada keterangan berhasil disimpan. Nah, di sini akan tersimpan dengan otomatis ya data-data yang sudah saya inputkan tadi, menu makanannya. Nah, kita ke file nomor 7. Menyimpan struk makanan tadi ya, kita ketikkan nomor 7. Nah, struk berhasil disimpan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi rincian yang sudah saya pesan ya. Sudah tersimpan di struk pembelian. Oke. Kalau sudah semuanya, kita coba yang ke-8 yaitu. Nah, ketika saya inputkan angka 0 atau menu keluar, maka akan muncul tulisan terima kasih ini ya. Ini menandakan kita sudah keluar dari program tersebut. Nah, ucapan terima kasih ini saya buat di kelas main ya. Begitu juga dengan tulisan ini sudah berhasil dibuat serta pesanan berhasil ditambahkan. Nah, sekian pemaparan saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya serta salah kata. Saya akhiri saja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.